Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini kita masih memperoleh nafas kehidupan dan kesehatan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami, atas segala napas kehidupan dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mula yang menuntun kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Kamis 16 November 2023, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia diminta oleh Allah agar hidup di dalam kasih. Kasih yang dari Allah Bapa. Kasih merupakan hukum yang paling utama dalam kekristenan. Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu memberi teladan bagi kita. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita, orang yang berdosa ini. Dan oleh karena Dia kita juga diselamatkan. Tetapi bagi sebahagian orang, kasih sepertinya sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, namun kadang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ada orang yang berkata bahwa kasih tidak perlu didefinisikan, tidak perlu dibahas bertele-tele, dan tidak perlu didiskusikan atau diceramahkan. Karena itu bukan fungsi kasih. Kasih hanya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya dikatakan dan disampaikan bagi orang lain. Oleh karena itu saudaraku, dalam nas ini kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Dan pada umumnya kasih diberikan dalam wujud melayani dan rela berkorban. Dengan mengasihi, maka tidak ada lagi orang yang selalu mencari-cari kelemahan dan kesalahan orang lain. Sebab dengan kasih kita akan selalu menghargai dan menerima orang lain, bukan mencurigai sebagai kompetitor bagi dirinya. Dan tidak sedikit orang yang sulit mengasihi karena masih diselimuti kemarahan, masih menyimpan kebencian dan akar kepahitan dengan orang lain. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, maka yang kita teladani dalam hidup kita ini adalah Yesus Kristus yang sungguh-sungguh hadir mengasihi tanpa memandang siapa diri kita.
Saudaraku yang terkasih, Rasul Petrus mengatakan bahwa kasih adalah kunci terbesar untuk menutupi segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kasih yang kita berikan jauh lebih mulia dan berharga dari besarnya dosa dan kesalahan yang dilakukan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih, dan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Engkau mengajari kami agar kami hidup di dalam kasih sebagaimana Engkau telah mengasihi kami di tengah-tengah kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami agar senantiasa mengasihi sesama kami dan tidak menyimpan rasa kebencian dan rasa dendam terhadap sesama kami. Oleh karena itu berkatilah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Dan dalam satu hari ini juga Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang memberkati kami, memimpin kami dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.